Shalom, selamat pagi, Horas. Salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romawi Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalankan kehidupan ini dan melakukan pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami. Sebagaimana hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Tuhan akan memberkati kami. Tuntun dan ajarlah kami senantiasa di dalam firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah hikmat bagi kami, supaya firman Tuhan menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 17 November 2025 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 9 ayat 35. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Laus hudul maibana di jouma nasapulu duai di dogma tunasida. Iai naeng gabi parjolo di rohana, di bahen maibana parpudi, jalana poso ni saluhut donganna. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus Injil Markus pasal 9 ini, Yesus memberitakan atau menunjukkan mukjizat kekuasaan di dalam dirinya melalui mukjizat yang terjadi di sekitar pelayanannya. Dan setelah itu Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwasanya penderitaannya akan segera tiba. Dan Yesus tahu kalau waktunya sudah semakin dekat. Yesus menyampaikan supaya murid-murid berjaga-jaga, bersedia, dan terus memperhatikan hal-hal yang baik, yang benar di dalam pelayanan mereka selanjutnya. Saudara, lihatlah, begitu ironis sekali ketika Yesus dengan penuh pergumulan, dengan kesedihan yang dalam, menyampaikan penderitaannya di dalam perjalanan pelayanannya, di dalam perjalanannya menuju Yerusalem kepada murid-murid. Justru para murid-murid sibuk untuk memperbincangkan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka sibuk mempertengkarkan atau mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang lebih pantas untuk diutamakan di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sangat jelas kalau Yesus mengatakan bahwasanya mereka harus saling mendahulukan. Mereka harus lebih dulu melayani seorang dengan yang lain, siapapun dirinya, sebagai apapun perannya. Hendaklah setiap murid saling mendahulukan di dalam pelayanan. Siapa yang hendak terdahulu, hendaklah ia mau menjadi yang terakhir. Dan semuanya harus siap untuk melayani seorang dengan yang lainnya.
Apa yang diinginkan atau yang dimaksud Yesus dari hal ini? Saudara-saudara, tentu Yesus mau setiap murid hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam ketaatan dan tunduk kepada perintah Allah di dalam Yesus Kristus. Tentu pesan ini pun sampai kepada kita saat ini. Setiap kita orang-orang Kristen, pengikut Kristus, orang-orang percaya harus hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam tunduk dan takut akan Tuhan. Mungkin kita seorang pejabat, mungkin kita seorang pengusaha yang sukses, yang bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan mudah. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, seperti apapun berkat dan kemudahan-kemudahan yang kita peroleh di tengah-tengah kehidupan, Tuhan mau kita merendahkan hati kita, tunduk dan taat kepada perintahnya. Apa itu? Tentu kita mau melayani seorang dengan yang lain. Bagaimana kita bisa melayani seorang dengan yang lain ketika kita tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kepedulian, tidak merasakan ikut serta di dalam penderitaan orang lain. Kita tidak mempunyai rasa sense of belonging, kepedulian, ikut serta di dalam pengalaman atau pergumulan orang lain. Hari ini tentu pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya setiap kita menjadi orang yang lebih dahulu melakukan pelayanan itu. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hidup dalam ketaatan, tunduk, dan setia di dalam kehidupan. Marilah kita selalu merendahkan hati kita, karena apa yang kita miliki, yang kita dapatkan sampai hari ini, itu bukanlah hasil kerja keras dan perjuangan kita, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memperkenankan itu semua ada atau terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan ada di antara kita yang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, dirinya lebih besar dari orang lain. Tetapi ketika kita mempunyai kemampuan, kita merasa lebih hebat, hidup kita harus jadi berkat. Amin. Ketika kita memiliki lebih, maka kita harus mempunyai kepedulian. Kita berempati kepada orang yang membutuhkan. Dan teruslah dipakai Tuhan sebagai pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhanlah yang menolong dan Tuhanlah yang memberkati kita untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, taat dan tunduk di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami dituntun dan diajar oleh firman Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam iman. Dan biarlah di dalam mewujudkan iman kami kepadamu, kami hidup di dalam kerendahan hati, hidup penuh kasih, peduli kepada orang lain. Karena itu perlengkapilah kami Tuhan, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.